يمين إلى وصائك ذلني يا من يا من بالشفاعة
يا سيدة ساداتي يا باب الحمى يا سيدة ساداتي يا باب الحمى يا من علا يا من علا يا من على رسل الكرام تقدم يا سيدة السادات يا باب الحمى يا سيدة السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدم وصف الزمان بموضح طه واقتسى وصف الزمان بموضح طه واقتسى عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما يا سيدة ساداتي يا باب الحمى يا سيدة ساداتي يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم وجرى بطلعة بدره بحر الوفاء وجرى بطلعة بدره بحر الوفاء وجاء بطلعة
بدره بحر الوفاء بطلعة بدره بحر الوفاء وشدى زمان بمدحه وترنم سيدا ساداتي بالحمى يا سيدا ساداتي يا بالحمى يا من على الرسل الكرام وقاتما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تواسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وقل لمجاهدين الله بذل البدر يا الله وقل لمجاهدين الله بذل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا بربه البهي الجليل البهي الجليل ربي خلق طه من نور في
احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت أن ترضى بالغور يوم زهام يوم زهام يا رب أن تحظى بالحور يوم زحام يوم زحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Baiklah, itulah tadi lantunan sholawat yang dilantunkan oleh tim Hadroh Asyauki Man 1 Palembang. Semoga lantunan sholawat yang disampaikan oleh mereka-mereka menjadi keberkahan bagi kita semua yang memperdengarkannya pada malam hari ini. Dan semoga dengan sholawat yang telah disampaikan tadi, kita semua termasuk umat-umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Nikmat waktu, nikmat kesehatan, serta nikmat memeluk agama Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah Allah berkahi, di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, pedomannya umat akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam umat-umat yang mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kajian Majelis Satu Cinta kita mulai, teman-teman ada yang tahu kajian Majelis Satu Cinta itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada? Masya Allah, belum ada yang tahu. Nah, kajian Majelis Satu Cinta itu kajian yang asik ya, asik, menarik ya, yang dihadiri oleh generasi muda, milenial, dan juga generasi Z, yang membahas di dalamnya bagaimana menjadi pribadi yang unggul dan menginspirasi ya,
bagaimana menjadi orang-orang yang mampu memotivasi oleh orang lain agar senantiasa menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Dan topik-topik di Majelis Satu Cinta ini tergantung pada sikon dan juga update terbaru dari berita-berita yang sesuai dengan perkembangan dan permasalahan bagi generasi muda, generasi milenial dan juga generasi Z. Maka jangan lupa teman-teman ya, tetap hadir ya di kajian Majelis Satu Cinta setiap malam Ahad. Catat ya, setiap malam Ahad di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Dan jangan lupa teman-teman, sudah ada yang tahu belum bahwa kajian Majelis Satu Cinta ini udah memiliki media sosial Instagram? Sudah pada tahu? Masya Allah. Sudah pada follow? Sudah pada follow? Masya Allah. Masya Allah. Baiklah, kalau sudah pada follow, semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang mencintai kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan bagi teman-teman yang kami hormati juga, bagi teman-teman di kajian Majelis Satu Cinta ini, sering di kajian Majelis Satu Cinta ini kami juga mengundang beberapa tokoh-tokoh yang sering, yaitu pembina kita Gurunda Ustadz Reno Anugrah Pratama. Dan bagi teman-teman yang menginginkan konten-konten menarik seputar motivasi dakwah, kemudian sharing inspirasi dakwah, mampir aja ke akun media sosial Instagram beliau di @reno_salamhijrah. Masya Allah ya. Silakan di follow teman-teman ya. Semoga menambah kebaikan bagi kita semua. Baiklah, untuk melanjutkan acara selanjutnya, langsung saja saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, sesi selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu pembacaan tausiah atau penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, muhasabah dan doa, dan yang sesi terakhir yaitu sesi penutup. Untuk memulai acara kita serta memulai keberkahan, mendapat keberkahan pada acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah dan diikuti dengan ummul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, dengan dibacakannya lafaz basmalah tadi serta umul kitab, kita berdoa kepada Allah SWT semoga acara pada malam hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan dicatat oleh malaikat raqib sebagai amalan baik pada malam hari ini. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman kita, saudara kita Muhammad Raka. Kepadanya kami persilakan. Insyaallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kita. Semoga kita semua yang memperdengarkan serta mempraktekannya pada malam hari ini mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah SWT, masih semangat ya? Masih? Masya Allah masih semangat ya. Baiklah kepada teman-teman jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk ke sesi inti, saya kembali mengingatkan bahwa mari kita hadirkan pada malam Ahad setiap hari ya, malam Ahad insya Allah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya akan diadakannya Majelis Satu Cinta ya. Setiap malam Ahad kami himbau kepada jamaah kajian Majelis Satu Cinta untuk membawa teman-temannya ya setiap malam Ahad. Malam ini sudah berapa kawan yang diajak malam hari ini? Masya Allah.
1. Masya Allah. Minggu depan nambah lagi ya, insya Allah ya. Baiklah, kepada jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ya, sesi selanjutnya yaitu sesi tausiah yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama dengan tema mindset pemuda muslim. Baiklah, kepadanya kami persilakan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatin min ahli jannah. Semoga yang jawab salam menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salamnya perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, laki-laki dan perempuan yang berada di jalan Allah, mudah-mudahan yang datang hari ini kita ditemani dengan rintik hujan. Insya Allah doa-doa kita kesempatan dilangitkan, dan semoga doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan bisa jadi doa antum pengen umrah, doa antum pengen haji, doa pengen punya pekerjaan, doa pengen lulus sekolah dan kuliah, sebentar lagi Allah ijabah semua menjadi kenyataan. Yang tadinya menjadi impian kini akan berubah menjadi kenyataan. Dan Masya Allah, semua itu bisa terjadi dengan atas izin Allah. Tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua yang susah menjadi mudah, semua yang sulit menjadi ringan, semua yang berat ya mungkin terasa berat tapi mudah saja bagi Allah. Yang penting kita sebagai hamba Allah harus selalu berprasangka baik. Nah, maka sharing session kita malam ini membahas tentang mindset pemuda muslim. Mindset pemuda muslim artinya bagaimana cara berpikir kita, terutama sebagai seorang muslim, anak-anak muda, bahwa anak muda ini cara berpikirnya nggak boleh berpikir yang kecil-kecil. Kenapa? Karena kalau orang berpikir kecil berarti dia belum bervisi besar, belum bervisi yang besar. Orang yang bervisi besar adalah orang yang tidak hanya cukup memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia kepengen ngamalin hadis Rasulullah. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama. Jadi kalau ada orang cuman baru bisa makan sendiri, ya, itu berarti dia baru sukses sendiri, belum sukses bermanfaat.
Kenapa? Karena baru bisa makan sendiri. Maka kalau kepengen ningkatin value hidup, sukses yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa bukan sekadar makan, tapi hidup bisa memberi makan. Bukan sekedar hidup, tapi mampu menghidupi. Dan bahkan bagaimana hidup kita bertabur berkah, bertabur manfaat. Nah, maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama masa muda, maka masa muda kita ini adalah masa kesempatan kita untuk bisa beramal soleh. Nah, jadi masa muda adalah masa untuk beramal soleh. Maka pemuda muslim setidaknya harus punya mindset yang khas. Yang pertama, dia harus jadi orang yang beriman. Apa teman-teman? Jadi pemuda yang beriman. Kemudian yang kedua, hidup dengan landasan agama. Nah, landasan agama. Sekarang kita coba ya, buka dulu surat Al-An'am ayat 153. Kita ngaji dulu bareng-bareng. Al-An'am ayat 153. Silakan dibuka. Al-An'am itu surat ke-6. Ya, kita baca sama-sama. Ayatnya 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh kata Allah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian dialah Allah yang memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi orang muslim mindsetnya yang pertama dia jadi orang beriman, yang kedua hidup pakai landasan agama. Pakai landasan agama. Jadi teman-teman, ya teman-teman, menurut teman-teman, menurut kawan-kawan, hidup ini kalau nggak pakai agama, kira-kira jadi lebih ribet atau susah? Ribet atau susah? Kalau hidup nggak pakai agama, kira-kira hidup ini ribet atau mudah? Sorry, ribet atau mudah? Ribet. Apa ribetnya? Kalau nggak pakai agama, kenapa Ustadz hidup jadi ribet kalau nggak pakai agama? Contoh ya. Misal, kalau nggak pakai agama, teman-teman, misal ya, ada pertanyaan. Menurut teman-teman, makan pakai tangan kanan apa tangan kiri kalau nggak pakai agama? Hah? Nggak pakai apa? Pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tanpa agama ya bahasnya. Pakai tangan kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Kata yang kanan, janganlah kiri kotor. Kata yang apa kiri? Enggak kok, bersih katanya. Nah, kira-kira kalau nggak pakai agama, makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ya terserah gue dong, tangan-tangan gue, betul? Tuh, bisa jadi debat siang sampai malam nggak selesai debat. Coba kencing duduk apa berdiri? Terserah gua mau kencing berdiri, duduk, sambil lari, terserah gua. Sekarang pertanyaan selanjutnya, nih nggak pakai agama ya. Yang harus hormat itu anak sama orang tua atau orang tua sama anak? Terserah gua dong, gua kan cuma numpang lahir. Nah,
Jadi hidup ya akan menjadi bingung ya. Hidup akan jadi bingung kalau nggak pakai agama. Tapi ketika agama datang, ada agama yang super komplit, ngatur dari bangun tidur sampai seseorang nggak bisa bangun tidur tapi dibangkitkan bahkan hidup selama-lamanya di negeri akhirat. Agama itu adalah Islam. Maka Islam datang membuat sesuatu tadi yang nggak punya aturan, yang hidup serba bimbang dan bingung, sekarang ada panduannya. Panduannya ada di Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang nggak bingung lagi, ada Islam. Kata Islam, makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena kalau tangan kiri setan. Sunnah Nabi kencing berdiri apa duduk? Duduk. Sunnah Nabi bangun tidur ngapain? Doa dulu, bersyukur dulu, terus apa lagi? Bersih-bersih tangan, cuci tangan. Diteliti zaman sekarang ya. Kenapa cuci tangan? Bangun tidur, bro. Kenapa cuci tangan? Karena ternyata diteliti di ilmu sains zaman sekarang, kalau pas tidur tangan hobi jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada yang jalan-jalannya ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping, ke bawah. Ya. Akhirnya ketika diteliti, untuk kebersihan dan kesehatan. Jadi bangun tidur jangan langsung makan nasi padang. Betul? Bangun tidur jangan langsung ngentak makanan. Betul? Kenapa? Cuci tangan dulu. Betul? Maka ini ternyata indah Islam. Diatur bangun tidur ya, doa, bersyukur, suruh cuci tangan, bersih-bersih dulu, ya tak? Apalagi? Diatur. Tadi pertanyaan yang harus hormat tuh anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Ketika ada Islam, ternyata anak harus berbakti sama orang tua. Orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi jangan sampai ada orang tua nuntut maksa anak berbakti, tapi jadi orang tua asal beranak. Bukan bakso beranak tapi asal beranak. Kalau bakso beranak laris ya. Ini asal beranak, tapi tidak diurusi, tidak dikasih pendidikan, nggak dikenalkan tentang Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak akhirnya dididik oleh orang sembarangan, dididik oleh orang yang kurang ahli, dididik orang yang berada di lingkungan. Karena kenapa? Lingkungan itu mempengaruhi karakter orang. Kata Nabi ya, kita tuh tidak jauh-jauh dari sahabat atau teman. Kalau temannya baik, apa kata Nabi? Seperti dekat penjual minyak wangi, bisa ketularan wangi. Tapi mohon maaf ya, kalau seandainya apa? Kalau seandainya teman kita bobrok, jelek ya, bisa ketularan jelek. Seperti kita dekat pandai besi. Kalau dekat kepada pandai besi ya, hingga akhirnya apa? Kalau dekat kepada besi, pernah enggak dekat ke tempat orang lagi ngelola besi, las apa? Gimana baunya? Baunya begitu. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya memilih teman harus yang baik, apalagi memilih teman hidup. Memilih teman hidup ya. Teman hidup yang sakinah, mawadah, rahmah, harus betul-betul benar ya. Kenapa? Karena bangun tidur ngelihat dia lagi, besok bangun ngelihat dia lagi ya, lo lagi. Nah maka supaya enjoy teman hidup, maka pilih, kata Nabi,
menikah itu panduannya harus milih berdasarkan yang paling bagus agama. Balik lagi itu ke rumus pemuda ya, harus punya mindset yang bagus. Selain yang pertama tadi beriman, yang kedua harus punya landasan agama. Itu pemuda yang punya mindset yang keren. Kemudian apalagi ya, selain landasan agama, pemuda yang mencintai Allah dan berpikir bagaimana Allah mencintainya. Masya Allah, ini mindset ya, cara berpikir anak muda. Keren nggak? Sudah beriman, yang kedua pakai landasan agama, Quran hadis. Yang ketiga ya, mindset anak muda ini bagaimana dia mencintai Allah dan Allah mencintai dirinya. Ya, artinya apa? Hidupnya, mulai cara berpikirnya, dia kepengen berpikir itu supaya apa yang dia lakukan mendatangkan kecintaan Allah. Wow, amazing ya enggak? Jadi kalau ada budak sekolah, dia sekolah dalam rangka supaya Allah mencintainya. Dia kuliah supaya Allah makin sayang sama dia. Dia begawe, dia punya pekerjaan supaya Allah makin sayang sama dia. Jangan sampai ada orang bekerja tapi Allah nggak suka, nggak ridho. Hingga akhirnya apa? Akhirnya nanti istidraj ya. Istidraj itu cak lapang banyak duit tapi ternyata nanti dicampakkan Tuhan. Nah, lapang banyak duit tapi Tuhan nggak sayang, dibiarkan. Nah ini hati-hati. Kalau sudah kena istidraj, orang ya, dia dalam maksiat tapi kok lancar duitnya gitu ya, lokalnya. Nah hati-hati, bisa jadi age Tuhan lepas, jatuhnya sakit nian. Maka oleh karena itu kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah, maka mindset pemuda muslim adalah bagaimana mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Itu yang ketiga. Kemudian ya, ini mindset pemuda muslim lain. Yang keempat, dia kepengen hidup bermanfaat. Artinya apa? Dia kepengen melindungi, memberikan manfaat, menebarkan kebaikan ya. Dia hidup mengamalkan hadis di pangkal tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, jadi dia tidak pemalas. Artinya apa? Tidak pemalas, tidak mager ya. Apa kata kawan-kawan itu? Mager ya, malas gera itu ya. Mager itu malas gera. Kemana kau itu mager terus kau itu. Nah, akhirnya orang yang mager itu nggak sukses ya. Kenapa? Kalau mau sukses harus berani berbuat ya. Ya, orang yang mau sukses harus ikhtiar, berusaha, harus gerak ya. Tapi mohon maaf, jangan juga terlalu menuhankan ikhtiar ya. Yang penting berjuang, dan lakukan yang terbaik setiap hari. Lakukan setiap hari itu adalah hal-hal terbaik. Jangan pernah kita sia-siakan hidup kita kawan. Kenapa? Karena kesempatan hari ini akan berbeda dengan kesempatan esok hari. Kesempatan datang untuk kita ambil. Kesempatan hadir untuk kita hadapi. Hayati, nikmati, syukuri, perjuangkan. Kamu punya mimpi, saatnya bangun mewujudkan impian. Jangan tertidur lelap. Saat orang sudah azan subuh masih tidur melanjutkan mimpi. Salah, kurang tepat. Bahkan yang tepat itu pemuda muslim bangun, wujudkan impian, bangun salat tahajud, berdoa dengan Allah, bangun tengah malam. Kata Allah, Allah melihat siapa yang meminta dengan Allah, siapa yang berdoa maka akan kukabulkan. Maka bangun tengah malam, yang lain biar lagi bermimpi, kita bangun tengah malam mewujudkan impian. Dimulai dengan meminta pertolongan kepada Allah untuk mewujudkan impian. Waktu mustajab di salat tahajud ya. Nah gitu. Kemudian ini masih bicara tentang mindset. Anak muda itu istiqomah dalam ketaatan. Nah ini penting juga ya. Istiqomah dalam
ketaatan. Nah, baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa pesan Nabi? Nah, ini ada kisah. Kisah ini menarik, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW pernah menasehati Gen Z, ya, anak muda, milenial lah, ya, generasi Zileal, ya, berusia masih muda, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma waktu umurnya 12 tahun. Nabi, ya, memegang pundak beliau, ya, pundak budak ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi dengan anak muda ini? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Kata Nabi dengan anak muda ini, hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau sebagai orang asing atau sebagai pengembara. Masya Allah, ini nasihat buat anak muda. Kata Nabi, dipegangnya pundaknya, dikatakanlah hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Mana maksudnya Ustaz? Artinya kita hidup, ya, sebagai orang asing ini, ya, artinya bahwa kita hidup di dunia ini, ya, tidak memiliki, ya, mohon maaf, tempat tinggal yang abadi. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat transit, tempat transit, ya. Maka pengibaratan itu pada akhirnya, ya, tempat pengembaraan kita yang sebenarnya nanti apa jadi? Kan hidup sebagai di tempat asing, ya. Asing itu artinya kita tuh tidak pacak lamo di situ, ya. Nah, atau pengembara apa yang kita sedang cari itu? Negeri akhirat, negeri akhirat, ya. Maka pada akhirnya, ya, orang yang kepengen bagaimana hidupnya sukses di dunia, dia tidak terlalai, ya. Itulah kenapa di majelis-majelis kita pun, ya, kita selain belajar, ya, kita berinfak misalnya, kita berinfak itu dalam rangka menyiapkan akhirat, ya, dalam rangka menyiapkan akhirat. Berinfak itu dalam rangka menyiapkan akhirat. Kemudian mengembara itu, ya, artinya apa? Menyiapkan negeri akhirat. Bagaimana memperbaiki sholat, belajar. Maka seseorang, ya, yang mentalnya sudah sebagai pengembara, maka yang terjadi dalam hidup dia adalah apa? Ya, dia akan terus memperbaiki diri. Kenapa? Yang sedang dia kepengen capai dan raih itu apa? Yakni negeri akhirat. Maka hadirin semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini Ali bin Abi Thalib juga memberikan petuah kepada kita. Dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Hari ini di dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan dan bukanlah hari beramal. Masya Allah, ya. Jadi ini nasihat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, dunia itu akan pergi menjauh. Kawan-kawan, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat itu akan mendekat. Artinya cepat atau lambat setiap kita akan menjumpai garis finish di dunia. Akan menjumpai garis finish di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal berarti, tapi tempat kita untuk meninggal. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu musafir tersebut meninggalkannya. Teman-teman, kalau kawan-kawan kayu, ya, misal nih kayu galau di dunia, ya, tapi ingat jangan terlalai, ya. Kaya
sementara, akhirat selama-lamanya. Kenapa? Karena dunia, karena apa? Dunia sementara, akhirat selamanya. Masya Allah ya. Maka teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ya, manfaatkanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Mumpung masih muda, mindsetnya adalah mindset beramal. Kenapa? Mindset beramal yang harus kita tanamkan, karena ketika kita berjalan tapi kita tidak mau ya, bagaimana kita tidak ada hasil di akhirat, tentu kita adalah orang yang rugi ya. Begitu dia ya. Nah, ini pesan hadis juga bagus juga untuk kita simak. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Teman-teman, cepat atau lambat kawan-kawan yang bujangan sebentar lagi akan jadi suami, yang gadis akan jadi istri. Waktu terus berjalan ya. Semua dipergilirkan ya. Semua dipergilirkan. Tidak ada yang telat. Semua akan datang dengan tepat. Rezekimu sudah dijamin Allah, maka jangan pernah takut kamu tidak dapat rezeki. Maka yang kedua, waktu sehat sebelum datang masa sakit. Hati-hati teman ya, ada masanya nanti kita mungkin akan sakit. Yang ketiga, masa kaya sebelum datang kefakiran. Yang keempat, masa luang sebelum datang masa sempitmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Masya Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal di waktu muda, insya Allah ya, akan mendapat berbagai kebaikan hingga akhirnya nanti di masa tuanya pun akan panen kebaikan. Bahkan nanti mudah-mudahan insya Allah akan panen banyak kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ya, sebagai anak muda, sebagai generasi muslim, ada 10 karakter kepribadian yang juga mari kita latihkan. Mari kita latih. Ada 10 karakter anak muda yang harus kita lekatkan. Yang pertama, salimul akidah. Salimul akidah. Ini karakter anak-anak muslim, anak-anak muda zaman now, zaman sekarang, harus salimul akidah. Artinya apa? Harus punya keyakinan yang lurus ya. Tauhidnya jangan menceng-menceng ya. Nggak ada lagi yang percaya ramalan, nggak ada lagi yang datang ke dukun ya, nggak ada lagi yang balik dari sini cek hodam. Jangan sampai masih ada yang cek hodam. Oh, hodamnya ini melok live TikTok, live Instagram, ngecek hodam. Nah, jangan sampai lagi. Kita yang pertama harus salimul akidah. Apa teman-teman? Salimul akidah. Sama-sama ikuti, salimul akidah. Keyakinan yang lurus. Nah, ini harus paten ya. Yang kedua, sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Artinya apa? Ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu dipelajari ya. Artinya jangan sampai hidup kita tidak mau belajar sholat khusyuk, puasa yang benar, ngaji yang benar gitu ya. Jadi ibadah yang benar itu dipelajari.
dipelajari. Maka oleh karena itu hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ahsanul khuluq, akhlak yang baik, ya. Yang pertama tadi apa teman-teman? Keyakinan yang lurus. Yang kedua, ibadah yang benar. Yang ketiga, akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini tentu mencontoh Rasulullah, ya, terutama anak-anak muda. Akhlak kita harus dijaga, akhlak, ya. Kemudian yang ke berapa teman-teman? 4. Qadirul alal kasab, mampu untuk berusaha. Qadirul alal kasab, mampu untuk berusaha. Artinya jangan berpangku tangan, ya. Artinya apa? Jangan berpangku tangan, terlalu berharap. Misalnya mentang-mentang wong tua lagi sehat, dak kalah ikhtiar, ya. Cuman nunggu kiriman. Nah, ini kurang baik. Nah, orang, ya, yang kalau dia qadirul 'alal kasab, mampu untuk berusaha, dia tidak mau terlalu menggantungkan sekalipun pada orang tuanya sendiri terkait harta. Nah, makanya anak-anak muda yang masih sekolah, kuliah, coba latihan punya bisnis, latihan jualan, ya. Kalau ada waktu senggang, belajar upgrade skill, ngedit, apa skill-skill zaman now, ya. Ini dalam rangka apa? Supaya kita mampu untuk berusaha, ya. Selanjutnya yang ke-5, musaqaful fikri, berwawasan luas. Musaqaful fikri artinya apa? Wawasan luas. Jadi karakter kita anak-anak milenial, Gen Z, ya, generasi strawberry semualah sama, ya, harus punya wawasan luas. Jangan sampai serba dak baca. Berarti kita nggak punya wawasan. Salah satu cara supaya kita punya wawasan, hadir ke majelis ilmu, datang, ada sharing, ikut. Kemudian apa? Qawiyul jism, fisik yang kuat, fisik yang kuat. Maka oleh karena itu anak-anak muda jangan cuman apa namanya, generasi mageran tuh, tiduran tuh apa namanya, rebahan, ya. Jangan cuman generasi rebahan, harus qawiyul jism. Artinya apa kawan-kawan? Fisik yang kuat, ya, fisik yang kuat. Orang yang fisiknya kuat itu gimana? Olahraga, ya lah. Kemudian apa lagi? Latihan, ya, bela diri, ya. Jadi qawiyul jism itu fisik yang kuat. Apalagi antum semua mau umroh dak? Mau umroh dak? Harus rajin jalan kaki. Kenapa? Safa Marwah tuh berkilo-kilo, ya. 7 kali itu hampir lebih 7 kilo tuh, ya. Jadi antum agak macet sa'i, ya, tawaf macet, apalagi dapat lantai 4. Oh, masya Allah, ya. Seputaran itu, ya. Labbaik Allahumma labbaik, kita datang saya insyaallah, ya. Ketika kita start, ya, start tawaf itu, kalau lantai 4 tantangannya apa? Kadang hangat, ya. Kalau kemarin itu ternyata masih panas, ya, di pucuk itu. Jauh lintasannya, ya, jauh. Apalagi antum yang agak ujung. Nah, itu harus dilatih. Latihnya apa? Qawiyul jism. Sejak di Indonesia fisik harus kuat. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa haji di umur masih muda semua, ya. Nah, jadi kalau antum lagi jogging, niatin, ya Allah, semoga mudah nanti ketika di Mekah. Oh, jadi jogging bukan sekedar jogging, tapi jogging prepare akan umroh, akan haji. Oh, jadi yang benar tuh gitu.
jogging niatin akhirat. Ya Allah, aku jogging supaya kuat aku tegak tahajud, aku kuat tegak salat 5 waktu. Ya Allah, kau niat olahraga ini ya Allah supaya nanti kalau jalan tawaf juga plus Safa Marwah ya. Kemudian nanti ketika wukuf di Arafah aku kuat ya Allah. Kata Tuhan, insya Allah bentar lagi you berangkat ke tanah suci. Karena fisik kamu sudah bagus, takwa kamu bagus, bismillah umroh haji dengan pertolongan Allah. Dan semoga itu adalah kita semua yang duduk di sini, beserta kita semua yang meyakini pertolongan Allah itu dekat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sampai jumpa di Mekah. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai jumpa di Mekah. Bismillahi. Kemudian apa lagi? Mujahidu li nafsihi, jiwa yang selalu bersemangat. Mujahidu linafsihi, jiwa yang selalu bersemangat. Jangan mudah menyerah, gagal dikit nyerah, jangan. Mujahidu linafsihi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Sekali gagal bangkit berkali-kali. Takbir. Sekali gagal bangkit berkali-kali. Kita pasti bisa kalau Allah menguatkan kita. Biiznillah semua jadi mudah, semua jadi gampang kalau Allah sudah tolong. Sekalipun banyak orang menghalangi, sekalipun banyak orang membenci, sekalipun banyak orang gak suka, kalau Allah suka, Allah nolong, semua gak ada yang sulit, semua jadi mudah. Beban-bebanmu dikuatkan Allah, maka tidak ada yang sulit untuk mencapai sukses kalau Allah sudah menolong. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munazzam fi syu'unihi, teratur dalam semua urusan. Nah, jadi ahli manajemen ya. Jadi nggak ada yang terlalai. Nah, hati-hati yang lagi punya banyak tugas, PR, apa lagi? Ini hati-hati. Karena kenapa? Sifat menunda-nunda itu godaan setan yang besar ya. Godaan setan yang besar. Maka harus teratur dalam semua urusan. Kemudian apa lagi? Harisun ala waktihi, efisien menjaga waktu. Efisien menjaga waktu. Jangan sampai tiba-tiba lo tua, tiba-tiba lo berjanggut, tiba-tiba lo jangan tiba-tiba. Nikmati dengan ilmu, ilmuin setiap fase usia, ilmuin. Setiap waktu adalah waktu yang berharga dan setiap waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka manfaatkan waktu dengan baik. Dan yang terakhir sebagai penutup, karakter yang ke-10, nafi'un li ghairihi, berguna kepada orang lain. Nah, balik lagi dia ke hadis tadi, hidup harus bermanfaat. Demikian itu sharing kita sebagai mindset pemuda muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Thank you very much. Barangkali ada pertanyaan, saya berikan ke host kece kita hari ini. Barakallah. Baiklah, itulah tadi pembacaan penyampaian tausiah yang disampaikan oleh gurunda kita, Ustadz Reno Anugrah Pratama. Gimana teman-teman, dapat ilmunya enggak malam hari ini? Masya Allah ya. Siap malam Ahad datang lagi? Insya Allah siap, Masya Allah. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Reno Anugrah Pratama, kami persilakan, baik dari ikhwan maupun akhwat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz ingin bertanya, kan seperti kata Ustadz tadi, kalau misalkan rezeki itu sudah diatur sama Allah, sementara kami berhubung kami banyak kelas 12, kayak mana Ustadz biar dapat petunjuk dari Allah, biar masa depan kami itu teratur, tahu jalannya kemana kayak itu untuk capai kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Kita buka suratnya, surat An-Najm. Masih ingat surat An-Najm yang kita bahas pekan lalu ya?
Ini surat An-Najm ayat 39. Silakan dibuka. Surat ke-53 ayat 39. Silakan dibuka teman-teman. Surat An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Apa teman-teman? Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa kata Allah, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Oke. Jadi kalau kepengen ujian sekolah, ujian nasional bagus, berarti harus belajar. Pengen jadi doktor, harus belajar sampai S3. Pengen jadi profesor, harus ngajar di kampus. Pengen punya banyak outlet bisnis, harus berani buka outlet yang pertama. Pengen memberangkatkan 1000 jamaah umroh, harus punya travel, buka jualan dari yang terkecil. Pengen jadi dokter, harus belajar, IPA-nya harus bagus, biologinya bagus, ya. Pengen jadi arsitek, pengen ngebangun masjid, pengen ngebangun ini, harus latihan bagaimana, ya, main Corel, main AutoCAD, ya, gambar manual, ya, teknik fotografi, teknik menguasai memilih bahan-bahan, harus dipelajarin. Semua akan mendapatkan berdasarkan yang diusahakan. Pengen jadi imam masjid misalnya, cita-citanya pengen jadi imam di Istiqlal, mulai dari imam musolah dulu. Harus wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Beguyur, nikmati proses, gitu dia ya. Maka Ustadz sarannya gimana? Belajar, terus belajar selama-lamanya, belajar sambil praktek, gitu. Barakallahu fikum. Gimana? Masih kurang jelas apa sudah paham? Masya Allah. Baiklah, kepada Ikhwan dan Akhwat, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, kami persilakan. Oh, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, ini apa tuh? Kan kita itu harus teratur dalam semua urusan dan efisien dalam menjaga waktu. Nah Ustadz, gimana kalau kita ini kan di sekolah, di luar banyak kegiatan Ustadz, sampai malam kadang baru pulang. Nah terkadang di situ PR sekolah tertunda Ustadz. Kadang sampai dipanggil orang tua Ustadz. Orang tua dipanggil guru karena tugas tertinggal gara-gara terlalu sibuk Ustadz, jarang masuk gitu. Jadi guru tuh marah kalau bisa waktu itu disesuaikan, dibagi. Nah, tapi pada kenyataannya itu sebenarnya susah Ustadz. Jadi kayak mana Ustadz caranya? Ya, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan yang relate ya, mungkin sama teman-teman. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya waktunya itu termanage dengan bagus? Teman-teman, kita udah diajarin agama tentang hukum, ada wajib, ada sunnah, terus apa lagi? Ada mubah, ada makruh, ada haram. Sama aktivitas kita pilih dan kita pilah yang wajib yang mana. Oh, yang wajib itu berangkat sekolah, ngerjain PR, ngerjain tugas, berprestasi, nggak minggat, apalagi wajib, konteks sekolah ya. Yang sunnah itu ikut eskul misalnya kan. Kenapa sunnah? Kalau ikut eskul hadroh, saya punya kepacaan baru. Nah, ikut eskul tilawah, saya bisa ada skill baru. Saya ikut pramuka OSIS, saya punya keahlian kedisiplinan.
ikut sunnah, sunnah. Tapi tugas utama yang wajib adalah berangkat sekolah. Ustadz, ternyata bagus galo eskulnya, akhirnya dimeloinnya galo. Wah, sepanjang itu kapan balik tepar, kecapean, akhirnya tidur main game tidur gitu ya. Nah, berarti ya yang wajibnya tinggal, berarti dia belum menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia ngambil sunnah tapi yang wajib tidak dijalankan. Persis dengan orang misalnya, mohon maaf ya, ngedepankan ibaratnya ya misalnya kalau dia itu ya soal dengan wong lain misalnya dia care, tapi dengan dulu dewek misalnya tidak misalnya. Nah, maka persis mirip-mirip lah gitu ya. Artinya apa? Yang wajib jangan ditinggalkan karena berdosa. Karena tugas utama sekolah atau kuliah adalah sampai lulus tuntas, ilmu dapat ya, kelulusan dapat. Begitu dia ya. Maka pilih dan pilah, itu solusinya. Jadi dipilih, bagus galau itu bagus galau ya. Sama cak kita nak makan ya, yang kan ini penting halal, penting halal dan thayyib. Cuman kalau seluruh menu nasi padang yang terpajang kamu makan, apa jadinya? Tidak bisa memanajemen dengan baik kesehatan, betul? Lalu entam galau dalam satu waktu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak baik untuk kesehatan ya. Tapi kalau nggak diambil jangan juga kelaparan misalnya begitu kan. Sama cak kita ngelihat menu makan, tidak mungkin kita ambil galau ya, kita jadi orang yang serakah nanti akhirnya ya. Maka manusia itu ya kayak gini teman-teman, kita tuh seperti harus punya emas, betul ya. Kenapa? Kalau punya emas semua orang akan menghargai ya. Walaupun kamu jatuh di lumpur, kalau kamu itu seperti emas, kamu dipijak orang nggak? Diambil orang, di lumpur ada emas, diambil nggak? Diambil. Kenapa? Kamu berharga. Nah, untuk menjadi orang yang berharga, kadang kita harus punya pembeda. Semua manusia sholat 5 waktu. Jangan cuma sholat 5 waktu, tegakkan tahajud supaya kita punya emas. Nah, tahajud itu emas ya. Semua orang sekolah galau, budak ini sekolah galau. Tapi kamu harus punya emas. Apa emas kamu? Oh, aku ahlinya hadroh. Kalau orang di sekolah ini punya hajatan, dia ngundang aku. Nah, itu dia. Misalnya gitu. Oh, wong ini sekolah galau. Cuman kalau ada orang bertanya tentang matematika, kita juaranya Olimpiade Matematika tingkat nasional. Oh, keren dah. Oh, semua orang ini sekolah galau. Tapi kalau soal tilawah acara sekolah, aku yang tilawah. Kenapa? Aku punya emasnya. Nah, gitu dia ya. Nah, tapi ingat, emas tak boleh sombong, karena emas tidak bisa dibawa ke akhirat, terhenti sebelum pintu kubur gitu ya. Nah, demikian, begitu ya. Yang penting dipilih, dipilah ya. Gimana bro? Sudah jelas? Masya Allah. Baiklah bro dan sis, masih ada yang ditanyakan? Masya Allah. Ada yang ditanyakan? Oh, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kan Anani kemarin rambut Anani kena tokak sama guru Tad. Apa? Rambut Anani kemarin kena tokak sama guru Tad. Oh iya. Nah, terus hati Anani dongkol Tad dengan guru tuh. Kira-kira cap anu Tad, bakal jadi dosa dak itu Tad untuk anak Tad. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ujian tidak akan melebihi batas kemampuan. Kamu dapat ujian nilai kurang bagus ya, insya Allah kamu bisa melewatinya, memperbaikinya.
Ustadz, gimana kalau saya ada dongkol dengan guru, hilang barokah belajar kita nanti? Jadi gimana Ustadz? Kasih hadiah gurunya, doakan minimal, ya Allah mudah-mudahan guruku sehat, panjang umur, murah rezeki ya. Jangan letakkan di hati kita itu sifat dendam, karena dendam akan menghabisi amal kita. Dendam akan menghabisi amal kita, maka jangan izinkan dendam bersemayam di kolbu kita. Kalau ada sifat dendam masuk, tepis, tendang jauh-jauh, katakan pada kolbu kita, aku tidak izinkan dendam itu masuk, aku orang baik, aku orang sabar, aku orang ikhlas, aku mau hidup lebih tenang, lebih baik. Kenapa orang terasa bebannya berat? Karena ada dendam, kepengen ngebalas kejelekan, pengen berbuat nyakiti orang yang nyakiti. Nah itu hidup kita akhirnya nanti tidak tenang. Maka fokus pada solusi. Muslim itu fokus pada solusi. Maka kalau dia fokus pada solusi, ya sudah, bismillah, aku harus lebih baik, aku harus lebih giat dari belajar. Jadi jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus pada solusi dari masalah itu. Oh, aku nilainya kurang baik, berarti aku harus rajin belajar, rajin baca buku, rajin berdoa, datang dengan guru, bertanya ya. Ketika ada guru, misal bila perlu teman-teman, ini kunci sukses nih sekolah ya. Apa kunci sukses sekolah itu? Misalnya kan gini, sekolah tuh atau kuliah, dosen tuh kan sering nanya, atau siswa guru bertanya. Setelah menjelaskan, murid-murid ada pertanyaan, nah biasanya kan apa? Diam galau, nunduk galau, takut kan? Nah kalau kita ya kepengen menjadi the best student ya, ngangkat tangan serentak, sekelas kompak angkat tangan. Oh, terkejut gurunya. Siap, ada pertanyaan, rak, angkat tangan galau. Oh, mau tanya, banyak nih yang bertanya si guru ya. Sudah katanya kita tutup ala banyak ego kan. Nah, yang penting ya, kita kalau belajar tuh antusias ya, antusias begitu dia ya. Belajarnya digiatkan, antusiasnya ditekan tombol on, antusias ya, dan doain terus gurunya supaya barokah ya. Jangan simpan dengki, iri, dendam. Izinkan sifat-sifat hanya yang baik saja masuk ke dalam hati kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu cukup 3 pertanyaan. Mudah-mudahan insyaallah kawan-kawan, malam Ahad depan kita akan kedatangan bintang tamu Ustadz Muzammil Hasballah ya. Nanti insyaallah sudah di-share Kak Abi belum? Silakan di-share di grup ya. Teman-teman yang punya grup silakan dicek di grup. Insyaallah malam Ahad depan kita akan kedatangan Ustadz Muzammil. Maka insyaallah mudah-mudahan majelis kita makin ramai. Tolong di-share ya teman-teman. Kalau takut nggak kebagian tempat, mungkin nanti bisa sejak maghrib sudah on time, karena kita nggak tahu ya, biasanya kalau di kota lain bisa ramai ya, di daerah kita berdoa juga bisa ramai anak-anak muda. Tolong teman-teman yang punya kenalan organisasi kepemudaan di-share, diundang. Anggaplah teman-teman semua tuh yang undang secara resmi ya. Lintas sekolah, lintas kampus, undang semua. Mudah-mudahan banyak yang ngumpul dan kita bisa sharing bareng sama Bang Muzammil insya Allah ya. Makasih banyak teman-teman yang sudah hadir, semoga berkah selalu. Nah sudah di-share di grup ya, silakan dibuka di grupnya teman-teman, di download posternya, di download, kemudian diklik tombol share, silakan dibagikan ya. Dan kita insya Allah kolaborasi bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Silakan di share sebanyak-banyaknya, semoga keberkahan selalu tercurah pada kita semua ya. Di boom mulai hari ini di share setiap hari. Japri kawan titip dong bro, titip bro, share di grup antum gitu ya. Teman-teman kan punya banyak teman nih ya, Japri teman kita nitip ke share di grup-grup dia. Akhirnya apa? Pesan berantai terus setiap hari. Besok Senin share lagi, Selasa ya. Jadi semakin banyak kawan yang di Japri, mudah-mudahan masjid ini penuh. Amin ya rabbal amin. Target kita 1000 jamaah, amin. 1000 anak muda kumpul di masjid, amin ya Allah. Amin ya Allah. Istajib doana. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita awali istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. 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 Al-Fatihah. Silakan teman-teman angkat tangannya posisi berdoa, ditemani rintik hujan. Doa kita insyaallah mustajab. Silakan 2 menit yang berharga. Semua doalah masing-masing. Di majelis ilmu turun rahmat Allah. Di majelis ilmu turun rahmat Allah teman-teman. Ditemani rintik hujan. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, silakan semua berdoa, sebutkan hajat-hajatnya. Mumpung di majelis ilmu, di majelis mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Turun rahmat Allah, turun hujan. Di sekitar kita sedang hujan, mintalah semua dengan Allah, minta ampun, minta berkah. Doain orang tua kita, doain saudara kandung kita, pasangan bagi yang sudah menikah, anak-anak, doain juga guru-guru kita. Titip doanya, hadiahkan doa buat Ustaz Reno, silakan semua hadiahin ya. Doain Ustaz Reno, Reno Anugerah Pratama. Ya Allah, semoga Ustaz Reno sehat, doain rezekinya lancar, hadiahin doa. Siapapun yang mendoakan kebaikan, semoga Allah balas. Terima kasih teman-teman. Doain saudara-saudara kita di Palestina. Sampai saat ini saudara kita di Palestina masih berjuang. Doain Palestina merdeka ya Allah. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, saudara kami di Palestina hari ini masih dihujani oleh bom-bom, oleh para penjajah. Ya Allah, selamatkan saudara kami ya Allah. Silakan doain teman-teman, doain saudara kita di Palestina. Bisa jadi doa kita dari majelis Satu Cinta ini tembus langit, Allah turunkan pertolongan untuk saudara kita di Palestina. Doakan sahabatmu yang ada di kiri, di kanan, depan, belakang, yang duduk sama-sama di sini. Semoga teman-teman kita Allah berikan sehat. Silakan doain teman yang ngajak antum, teman yang share acara ini, doain semua sehingga pulang dari sini bertabur kebaikan. Siapapun yang doakan orang lain, kebaikan akan pasti kembali kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan kami anak-anak muda yang datang di sini. Ya Allah, Engkau pilih kami sebagai anak-anak muda yang cinta pada masjid, cinta padamu, cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami yang datang ke sini. Ya Allah, masa muda kami adalah masa yang beramal soleh, masa muda kami adalah masa ketaatan, masa muda kami adalah masa yang Engkau lancarkan rezeki kuliah, rezeki belajar. Engkau karuniakan kami rezeki umrah haji saat muda ya Allah, dan Engkau rezekikan kepada kami punya pasangan, anak-anak, keturunan yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan ya Allah pikiran kami adalah pikiran membesarkan agamamu. Pikiran kami adalah pikiran menyelamatkan banyak orang, menolong orang yang susah, menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang ya Allah. Izinkan kami ya Allah dari lisan kami ya Allah menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Pilih kami ya Allah menjadi umat-umat yang terbaik. Pilih kami ya Allah menjadi bagian penjut dakwah Nabi Muhammad SAW ya Allah. Pilih kami ya Allah menjadi hambamu yang Engkau cintai, hamba ibadur Rahman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sampaikan kami ke tanah suci untuk umrah pada tahun ini ya Allah. Sampaikan kami haji pada tahun depan ya Allah.
bersama orang tua kami, pasangan kami, anak kami, guru kami, sahabat kami. Ya Allah, berangkatkan kami dengan izin dan pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih kawan-kawan sudah hadir. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih teman-teman dari Hadrah Asy-Syauqi. Mudah-mudahan berkah selalu. Semoga Rasulullah senang melihat antum semua. Semoga kita semua sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Untuk antum yang menyaksikan video ini, ya, selamat memetik ilmu dari rumah. Ya, semoga berkah selalu untuk akun Aku Mataku dan TV Baitur Rahman. Mudah-mudahan berkah selalu. Bila panjang umur, datang ahad depan, ajak kawan-kawan kesini secara langsung. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan dibacakannya doa dan muhasabah tadi, maka usai sudahlah acara kita pada malam hari ini di kajian Majelis Satu Cinta pada malam Ahad hari ini. Dan insya Allah minggu depan ya kita kedatangan tamu spesial. Tadi sudah disebutkan oleh gurunda kita Ustadz Reno Anugrah Pratama bahwa kita minggu depan akan kehadiran Ustadz Muzamil Hasbalah. Jadi teman-teman ya, diharapkan yang hadir pada malam hari ini istiqomah ya, datang ya malam Ahad besok ya. Insya Allah share ke banyak-banyak kawan ya yang belum paham. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka usai sudahlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan penggunaan kalimat yang kurang berkenan dan penyampaian yang kurang baik. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pak Somad membeli ikan gabus, Ibu Ida memasak ubi kukus. Saya doakan yang hadir Majelis Satu Cinta terus menerus. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita masuk ke dalam surga Firdaus. Amin. Masyaallah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada grup Hadrah Asy-Syauqi untuk menampilkan sholawatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Satu. Cek cek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah. sirril hayatil wujudi wasyababi al-azam Allah likulli mawjud Allah salatan tuhaffiduna biha al-Qur'an Allah wa tahfazuna biha القول والعمل والنيات
وصحبه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحبيب المجتبى قدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب الفرح من فقده حزنا صار رب الحب للشوق دمعا سالت يا إلهي اجعلني به ممن فاز نال الرضا في جنتك داخلا. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبدأ صلاتي على نبينا إمام الأنبياء والمرسلين الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا راحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا المدد المدد يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام قد سألنا من
من عطاياك الجسام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام المدد يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله سيدي صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة سيدي صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة سيدي يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى
حبيبي محمد 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 خير المرسلين. ربه إن منايا أن تستقيم خطايا. ربه إن منايا أن تستقيم خطايا. ثم عسيرا نارا ونورا يا رب يا رب. ربه إن منايا أن تستقيم خطايا. ربه إن منايا أن تستقيم خطايا. ثم أسيرا نارا ونورا يا رب يا رب. كيف أعدل دربي ما دمت أنت ربي. كيف أعدل دربي وأنت ربي. أنت أني وقصدي يا رب يا رحمن. وأنت عندي نوري وقصدي يا رب يا رحمن. خطايا. ربه إن منايا أن تستقيم خطايا. ثم عسيرا نارا ونورا يا رب يا رب. أنشد القرآن. ما أسعد الإنسان إن عاش للقرآن. هيا صديقي فطريقي يا إلى الإيمان. هيا صديقي فطريقي هيا إلى الإيمان. هيا صديقي فذا طريقي. هيا إلى ربه إن منايا أن تستقيم خطايا. ثم أصيرا نارا ونورا
ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل الباهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه